warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul bentuk risiko pada berbagai sektor bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat. Saya bertugas sebagai ketua kelompok dan pemateri pertama. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 pemateri. Pemateri kedua atas nama Cinta Kasman, pemateri ketiga atas nama Sri Utari, pemateri keempat Siti Nadia Hafid, pemateri kelima ada Febrianti Salim, dan pemateri keenam ada Arnifanti. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian risiko usaha. Risiko usaha adalah hasil kegiatan usaha yang menunjukkan kerugian dan beberapa masalah pada jangka panjang tertentu. Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya risiko bisnis, mulai dari karena kondisi internal sampai eksternal seperti bencana, guncangan ekonomi, dan semacamnya. Jika tidak dideteksi sendiri, mungkin risiko usaha bisa menimbulkan kerugian lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki kemampuan mitigasi, mengelola, dan memindahkan risiko. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu faktor penyebab timbulnya risiko usaha. Pihak internal dan eksternal merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis. Pihak internal berarti berasal dari perusahaan itu sendiri, sementara pihak eksternal adalah hal-hal di luar kendali perusahaan. Apa saja sih faktor penyebab? Yang pertama itu masalah ekonomi, yang kedua bencana alam, yang ketiga perilaku manusia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu masalah ekonomi. Adanya masalah ekonomi dalam suatu negara merupakan penyebab timbulnya risiko bisnis dari pihak eksternal. Aktivitas usaha tidak jelas kaitannya dengan kegiatan ekonomi suatu negara. Bila ekonomi suatu negara sedang bermasalah, maka hal ini bisa berdampak pada bisnis lain. Yang kedua yaitu bencana alam. Penyebab ini juga berasal dari pihak eksternal, di mana perusahaan tidak bisa mengontrol. Contohnya risiko usaha seperti bencana pandemi membuat beberapa usaha terkena dampak buruk. Adanya gunung meletus yang menghanguskan perusahaan dan sebagainya. Yang ketiga, perilaku manusia. Terakhir, faktor penyebab timbulnya risiko usaha adalah perilaku manusia. Hal ini timbul dari faktor internal perusahaan atau pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat. Contohnya risiko dari perilaku manusia seperti kepercayaan konsumen, piutang menumpuk, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam risiko usaha. Dalam praktiknya, Anda sebagai pengusaha akan menemukan berbagai macam risiko bisnis. Yang pertama, risiko pemasaran. Jenis yang pertama yakni risiko pemasaran. Risiko pemasaran adalah risiko yang terjadi karena tindakan kurang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga gagal dan masyarakat tidak bisa menerima produk secara baik. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul sebagai akibat kesalahan dan penyimpangan prosedur teknik perusahaan sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia, kunanya teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko keuangan. Risiko berikut yang tak kalah penting yakni risiko keuangan. Hal ini merupakan macam risiko yang sering dihadapi para pelaku usaha. Kegagalan bisnis atau penyalahgunaan kas perusahaan dapat menyebabkan potensi kerugian. Yang keempat, risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia juga banyak dialami pemilik usaha. Jenis risiko dari perilaku dan tingkah laku sumber daya manusia dalam menjalankan bisnis ini. Misalnya, tenaga kerja yang malas, tidak jujur, tidak disiplin, dan sejenisnya. Yang kelima, risiko pasar. Terakhir, risiko pasar dikendalikan oleh pelanggan atau konsumen dari perusahaan.
Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dan perkembangan gaya hidup target pasar, munculnya kompetitor lain, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu klasifikasi risiko usaha. Terdapat beberapa klasifikasi risiko bisnis yang harus diketahui jika kita sebagai seorang pengusaha. Satu, yaitu berdasarkan sifatnya. Pertama, klasifikasi risiko usaha adalah berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi 5 poin penting, antara lain risiko murni. Klasifikasi risiko bisnis berdasarkan sifatnya. Pertama adalah yaitu risiko murni, di mana tingkat kepastian adanya kerugian dinilai besar. Contoh risiko murni, misalnya seperti bencana alam, pandemi, dan sejenisnya. Berikut risiko spekulatif. Risiko ini disebabkan karena keputusan dan tindakan yang dipertimbangkan secara matang, sehingga mencelakai perusahaan, misalnya seperti utang. Berikut risiko fundamental. Risiko fundamental merupakan klasifikasi risiko bisnis yang ditanggung sendiri oleh pihak internal perusahaan dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang berasal dari peristiwa di luar kendali dan tidak bisa dimaklumi. Contohnya seperti kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu risiko dinamis. Terakhir, klasifikasi risiko usaha adalah risiko dinamis yang timbul akibat perkembangan dan kelanjutan teknologi. Selanjutnya yaitu yang pertama kan yaitu berdasarkan sifatnya. Sekarang yaitu yang kedua berdasarkan perpindahan klasifikasi risiko usaha. Baik, berdasarkan perpindahan klasifikasi itu meliputi risiko yang dapat dipindahkan dan juga risiko yang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya, risiko yang dapat dipindahkan itu merupakan klasifikasi risiko yang beban kerugiannya bisa dipindahkan atau dialirkan pada pihak lain sehingga akibat yang timbul bisa teratasi, misalnya seperti asuransi. Kemudian selanjutnya risiko yang tidak dapat dipindahkan. Klasifikasi risiko jenis ini tidak bisa dipindahkan beban kerugiannya kepada pihak lain, sehingga perusahaan seharusnya bersedia menanggungnya. Kemudian, berdasarkan sifatnya yang ketiga, yaitu dari sumbernya klasifikasi risiko usaha adalah berdasarkan sumbernya, yaitu terdiri dari risiko internal dan juga risiko eksternal. Di sini risiko internal merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti karyawan, kerusakan operasional, kebocoran data, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu risiko eksternal atau risiko dari luar. Risiko eksternal adalah risiko yang disebabkan karena tindakan pihak lain yang ada di luar kendali perusahaan, misalnya pencurian, bencana alam, regulasi pemerintah, dan sebagainya. Adapun cara mengidentifikasi risiko usaha sejak dini agar mampu mengurangi risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Sebaiknya kita mulai mengetahui cara mengidentifikasi risiko usaha sejak dini. Berikut ulasannya. Yang pertama, yaitu kita harus mampu melihat kemampuan helikopter view bisnis untuk melatih kemampuan helikopter view. Kemampuan ini mengajarkan kita untuk melihat dari banyak sisi bisnis. Jadi, tidak hanya berfokus dan perhatian pada satu bagian saja, tetapi juga perhatian memperlihatkan sebagai bidang lainnya di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan bisnis dengan matang, merupakan cara selanjutnya yang harus dipersiapkan dengan baik, yaitu sebelum menjalankan bisnis. Sebaiknya kita membuat rencana tindakan beserta risikonya, sehingga kita bisa melihat kegiatan mana yang
memiliki risiko tingkat tinggi dan harus diatasi segera. Yang ketiga yaitu analisis tingkat produk. Menurut berikut, cara mengidentifikasi risiko usaha adalah menganalisis tingkat kematangan produk. Sebelum produk mengalami penurunan penjualan akibat kejenuhan konsumen, perusahaan harus bersiap-siap untuk membuat diversifikasi produk baru, sehingga saat penjualan produk lain menggantikannya. Yang keempat yaitu melakukan analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT adalah cara mengidentifikasi risiko bisnis selanjutnya. Penting sekali untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman suatu perusahaan. Dengan demikian kita bisa melakukan treatment baik untuk menghindari potensi risiko itu. Kemudian yang kelima yaitu merencanakan strategi mitigasikan. Cara berikutnya yaitu merencanakan strategi mitigasi. Risiko mitigasi adalah aktivitas terencana dan berkelanjutan dalam mengurangi pengaruh akan suatu hal yang mungkin adanya risiko, sehingga kita bisa mengatasi risiko secara perlahan. Kemudian, mendokumentasikan proses dengan baik. Mendokumentasikan proses dengan baik merupakan cara penting guna menghindari risiko seperti kesalahan prosedur dalam kegagalan proses produksi. Rencana dari strategi dan tindakan yang pernah diterapkan dalam bisnis dicatat dalam laporan. Kemudian perusahaan secara teratur. Hal ini membantu kita untuk menganalisis dan mengidentifikasikan tindakan mana yang berhasil dan meminimalisir resiko. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Cara mengidentifikasi risiko usaha adalah mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Seluruh tindakan dan ancaman yang dijalankan, kita harus melakukan evaluasi atas hasil tersebut. Dengan demikian, kita bisa menghindari potensi terulangnya risiko sebelumnya dan mencegah terjadinya risiko lebih besar di masa yang akan datang. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Langsung saja. Bagi mereka yang akan membuka bisnis, perlu membuat peta risiko yang mungkin akan dialami pada berbagai sektor bisnis. Peta risiko tersebut dapat dibuat dengan menerapkan dua fondasi secara umum, yaitu memiliki referensi dan experience yang maksimal. Dalam memahami berbagai bentuk risiko beserta solusinya, terdapat sektor-sektor bisnis yang dapat membantu para pebisnis. Di antaranya, sektor yang pertama yaitu sektor bisnis pertanian dan perikanan. Berikut adalah beberapa bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini. Yang pertama yaitu produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan atau cepat mengalami kadaluarsa habis masa pakai. Solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menjual produk tersebut agar tepat waktu. Yang kedua, jumlah yang dipanen disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen secara tepat sehingga tidak ada barang yang tersisa. Yang ketiga, produk yang diperkirakan akan sulit terjual dan belum mengalami pembusukan, maka sebaiknya diawetkan. Risiko yang kedua yaitu harus memiliki tempat penyimpanan yang aman, bersih, dan nyaman guna membuat produk tersebut tetap segar. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memiliki lemari pendingin.
Kedua, menjaga suhu produk selalu berada dalam kondisi stabil dan segar. Risiko yang ketiga pada produk perikanan khususnya harus dihindari masuknya berbagai bentuk bakteri dan penyakit lainnya karena sangat sensitif. Solusi yang dapat dilakukan adalah dibutuhkannya selalu adanya pihak pengontrol yang bertugas mengontrol dan mengecek secara berkala setiap kondisi produk seperti kesegaran ikan dan sebagainya. Risiko yang keempat membutuhkan penanggulangan dalam bidang penyediaan pestisida untuk jenis tanaman jika terserang hama. Solusi yang dapat diberikan yaitu perusahaan harus selalu memiliki ketersediaan pestisida dalam jumlah yang mencukupi, karena kadangkala ketika dibutuhkan ternyata tidak tersedia di pasar atau harganya sedang mengalami kenaikan. Risiko yang kelima yaitu membutuhkan peralatan yang insentif agar produk pertanian dan perikanan selalu dalam keadaan yang baik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu membuat suatu time schedule sehingga peralatan dan penanganan produk dapat dilakukan secara sistematis dan terkonsep. Risiko yang keenam yaitu naik turunnya harga pupuk akan memberikan pengaruh pada harga jual serta keuntungan yang akan diperoleh. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan dapat melakukan dengan cara mempelajari secara baik tentang manajemen penghematan, yaitu konsep pupuk yang bersubsidi atau membeli pupuk sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu pupuk dengan harga yang bersubsidi. Risiko yang ketujuh pada sektor pertanian sangat memiliki hubungan kuat dengan kondisi dan situasi cuaca. Kondisi ini berakibat pada mundurnya musim tanam padi hingga periode musim kemarau. Solusi yang dapat diberikan yaitu perusahaan beserta dengan masyarakat sekitar meminta dukungan kuat dari pemerintah agar bersedia menyediakan dan membangun suatu konsep agribisnis yang modern dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang maksimal. Risiko ke-8 yaitu risiko perubahan iklim global atau dampak timbulnya global warming. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan dan pihak lembaga terkait perlu bekerja sama dalam usaha-usaha mengatasi permasalahan global warming. Risiko yang ke-9 yaitu harus selalu mengikuti standar mutu yang berlaku baik di dalam negeri dan di luar negeri, terutama jika produk tersebut sudah memasuki pasar ekspor. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, manajemen perusahaan perlu mempelajari dengan baik setiap konsep dan aturan tentang standar mutu yang berlaku baik di pasar tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, bahwa manajemen mutu saat ini tidak lagi dianggap sederhana, namun sudah dianggap memiliki pengaruh besar bagi suatu perusahaan. Kedua, sektor bisnis peternakan. Adapun beberapa bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah yang pertama, produk yang dihasilkan rawan terhadap penyakit, sehingga ini mampu memberi pengaruh pada penurunan penjualan. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, perusahaan harus memiliki ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan sehingga tidak selalu harus ke pasar. Yang kedua, karena kadangkala pada saat ke pasar bisa saja obat yang diperlukan telah habis di pasaran atau mengalami kelangkaan. Risiko yang kedua yaitu membutuhkan peralatan yang insentif dan itu harus dilakukan secara berkala. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus memperhitungkan biaya untuk mendatangkan dokter hewan. Bentuk risiko yang ketiga yaitu kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak ke depan serta harga jual di pasaran. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus selalu memantau dan melihat langsung kualitas dan mutu bibit tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya tentang sektor 3 dan sektor 4. Nah, sektor 3 di sini yaitu sektor bisnis minyak dan gas atau oil and gas. Produk pada bisnis ini mencangkup minyak dan gas dengan segala jenisnya.
Saat ini, ketergantungan minyak dan gas masih bersumber dari natural resource atau sumber daya alam, yaitu yang berasal dari dalam bumi. Nah, adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah yang pertama, produk bahan tambang. Nah, produk bahan tambang di sini sangat tergantung kepada kondisi alam seperti migas, yaitu jika terjadi gempa yang dahsyat maka akan mengalami kerusakan yang hebat seperti putusnya pipa gas. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama yaitu perusahaan harus selalu memantau secara berkala tentang kondisi pipa gas di lapangan atau membuat suatu time schedule atau jadwal waktu dengan tujuan terbangun dan terselesaikannya pekerjaan secara sistematis. Yang kedua, perusahaan harus memakai bahan pipa gas yang bersifat menjamin dari berbagai kondisi. Nah, di sini kondisi naik turunnya harga migas di pasar internasional sangat mempengaruhi kondisi penjualan serta profit yang akan diterima. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus memiliki cadangan dan melindungi nilai dengan tujuan agar kondisi migas yang berfluktuatif di pasaran tidak mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu pada saat sumur migas yang lama telah habis, maka perusahaan harus secepatnya menemukan sumur migas yang baru. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, perusahaan harus membuat perencanaan kerja dengan merencanakan kondisi-kondisi riskan yang bisa terjadi seperti migas yang bisa habis lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, perusahaan diharuskan memiliki pengalokasian dana. Nah, khusus untuk bagian riset dan pengembangan untuk terus dapat bekerja tanpa ada masalah. Yang ketiga, perusahaan juga harus memantau perusahaan-perusahaan migas yang memungkinkan untuk dilakukan akuisisi jika itu dianggap memiliki nilai profitabel ke depannya. Nah, selanjutnya dibutuhkan waktu lama karena pada saat ditemukan belum tentu sumur migas tersebut memiliki kandungan migas yang mencukupi atau layak untuk dieksplorasi. Solusi yang dapat diberikan adalah melakukan pengecekan kualitas sumur migas dengan betul-betul teliti, termasuk perangkat analisa serta formula yang dipergunakan yang memiliki tingkat keakuratan yang kuat dan dalam. Yaitu sektor yang keempat, yaitu sektor bisnis konstruksi, di mana bentuk sektor bisnis konstruksi bergerak dalam bidang pembangunan yang meliputi pembangunan gedung, rumah sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah yang pertama, naik turunnya harga barang konstruksi memberi pengaruh pada pengerjaan proyek yang sedang berlangsung. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan memiliki gudang penyimpanan beberapa bahan baku yang diperlukan, dan itu bisa dipakai sewaktu-waktu jika dibutuhkan pada saat barang di pasaran mengalami kenaikan atau berfluktuatif. Yang kedua yaitu harus selalu mengamati kebijakan ekonomi dalam negeri dan luar negeri secara sistematis seperti kondisi inflasi dan deflasi baik domestik dan internasional. Solusi yang dapat diberikan adalah pihak manajemen perusahaan, khususnya di bagian keuangan, harus membuat analisis secara mendalam tentang kondisi mikro dan makroekonomi. Nah, selanjutnya yaitu pengurusan izin bisa memakan waktu yang lama jika pada pengerjaan proyek-proyek tertentu. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pihak birokrat. Yang kedua, bila persoalan birokrasi dianggap sangat menyulitkan dan bersifat
menghambat pengerjaan proyek yang akan dilaksanakan, maka pihak perusahaan dapat melaporkannya kepada pihak terkait sebagai bentuk pencarian solusi masalah. Selanjutnya yaitu harus memahami kondisi cuaca dalam setiap pengerjaan proyek. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah sebaiknya pihak manajemen proyek menghubungi bagian meteorologi dan geofisika untuk mengetahui kondisi dan situasi cuaca di waktu-waktu yang akan datang, terutama pada pengerjaan bagian vital proyek. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga ahli dalam bidang konstruksi yang berkualitas dan gaji yang harus disediakan harus sesuai dengan keahlian. Solusi yang dapat diberikan adalah sebaiknya pihak manajemen membuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang gaji dengan kaitannya pada keahlian yang dimiliki sehingga semuanya menjadi lebih jelas. Nah, di poin F ini, proyek yang harus dikerjakan harus sesuai dengan jadwal karena jika di luar jadwal, maka biaya akan membengkak dari yang telah dianggarkan. Sedangkan solusi yang bisa diberikan pada perencanaan ini sendiri adalah yang pertama, sebaiknya pihak perusahaan melakukan kontrol dengan tegas dan penuh disiplin dalam setiap pengerjaan proyek. Bahkan, jika memungkinkan, dikerjakan lebih cepat dari jadwal waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua, pihak manajemen perusahaan sendiri sebaiknya menempatkan pengawas atau supervisor yang memiliki dedikasi dan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengontrolan. Yang terakhir, sering dalam setiap kegiatan proyek yang akan dilaksanakan dituntut untuk harus memiliki sertifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti memiliki standar ISO dan sejenisnya. Solusi yang bisa diberikan adalah sebaiknya perusahaan dalam era kompetisi dan persaingan sekarang ini sudah mulai untuk menyiapkan diri memiliki ISO sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu 5 sektor bisnis makanan dan minuman. Makanan dan minuman saat ini berkembangan dengan sangat pesat, baik dalam skala kecil, sedang hingga besar. Salah satu faktor yang mendorong perkembangannya bisnis ini adalah tingginya permintaan konsumen. Tentu ini disebabkan oleh faktor gaya hidup dan naiknya pendapatan masyarakat. Adapun bentuknya risiko yang akan dialami pada faktor bisnis ini adalah produk yang diproduksi memiliki masa kedaluarsa. Produk yang dihasilkan sangat tergantung kepada hasil alam. Perusahaan harus memiliki cadangan yang mencakupi karena usia produk adalah singkat. Ini yang dilakukan guna mengantisipasi timbulnya berbagai masalah di kemudian hari. Untuk makanan dalam kemasan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan desain kemasan yang digunakan. Setiap produk makanan dan minuman memiliki ciri khas masing-masing, yaitu yang membedakan dengan yang sejenisnya. Setiap makanan dan minuman yang dipasarkan harus mendapatkan izin dari Depkes dan izin pendaftaran dari DITJN POO. Dipasarkan harus mendapat izin dari Dipkes dan izin pendaftaran dari Ditjen POM. Harus terus melakukan inovasi produk agar di delera konsumen tidak mudah bosan. 6. Sektor bisnis tabako manufaktur
dalam kurung pabrik rokok. Adapun bentuk resiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah keluarnya undang-undang ayun, peraturan dan keputusan lainnya yang tidak membolehkan merokok di tempat-tempat tertentu sehingga membatasi penjualan rokok. Penjelasan serta kampanye dari berbagai pihak bagi pemerintahnya maupun LSM tentang budaya merokok bagi kesehatan. Keluarnya fakta dari MUI tentang bahayanya dan haram merokok bagi umat muslim. Kampanye anti rokok serta bahaya yang ditimbulkan terus dilakukan termasuk oleh lembaga internasional seperti WHO dan organisasi dunia lainnya. Rokok yang ditarkap harus memiliki cita rasa yang disesuaikan dengan daerah yang dipasarkan. Solusi yang bisa diberikan untuk seluruh bentuk risiko yang dijelaskan adalah sebaiknya perusahaan rokok menjalani kerja sama dengan berbagai pihak dan melakukan kebijaksanaan. Ini solusinya dalam artinya tidak memaksakan kampanye secara berlebihan hingga memberi kesan terlalu mencelokok karena faktor ingin mengejar target penjualan, mencantumkan dan mempertambahkan pada lebak rokok tentangnya bahaya merokok bagi kesehatan, terutama bagi ibu hamil, sehingga bentuknya rasa simpati pada pihak-pihak yang mengempanyekan tentang bahaya merokok. Mencari pangsa pasar baru di mana undang-undang atau peraturan tentang larangnya merokok belum begitu kuat di kampanye. Ikut turut serta menyisakan sebagai dari keuntungan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa khususnya sebagai bentuk wujud kepedulian. Turunnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga perbankan sentral dan kondisi ekonomi serta moneter internasional. Sektor bisnis asuransi, adapun bentuk resiko yang akan dialami pada sektor bisnis asuransi ini adalah permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Merapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana Gunung Merapi dan sebagainya akan terjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari penerimaan klien tutup kurung anggota yang mencoba mengasuhkan produksi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara internal bagi perusahaan asuransi, risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan. Resiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para auditik internasional perusahaan, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Risiko global, kasus pada risiko global mampu memberi pengaruh pada penurunan perolahan, keuntungan, bahkan lebih jauh bisanya mengakibatkan ada hancurnya perusahaan. Terus memahami dengan dalam portofolio investasi dan portofolio kredit. 2. Sektor bisnis perbankan dalam kurung perbankan sektor. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah B. Bagi perusahaan perbankan, jika timbul permasalahan kredit macet seperti debitur tidak mencakup lagi membayar cicilan dan dijamin seperti rumah, di mana ternyata rumah
pun telah terbakar, tertekan banjir besar, hancur karena gempa dan sebagainya. C. Bagi perusahaan perbankan pada saat kredit telah dicukurkan, ternyata beberapa bulan kemudian yang meminjam kredit ternyata telah meninggal dunia, maka dalam kesempatan jika ada penjelasan bahwa pinjaman kredit akan dihapuskan, bukan jika yang bersangkut meninggal, maka memungkinkan akan terjadi kondisi ini. Perbankan juga akan mengalami kehilangan sejumlah dana dari para debitur. D. Terjadi rus, yaitu menarikan besar-besaran oleh masyarakat dari setiap tabungan dan deposito dan jenis lainnya yang mereka miliki karena tidak percaya mereka pada perbankan tersebut. E. Kejahatan para hacker. F. Kondisi dan situasi persaingan perbankan dalam negara dan luar negara yang semakin tajam. Solusi yang bisa diberikan adalah 1. Menciptakan lingkungan yang fair adalah mengatur dan pertegasan kembali mengenai asap kepemikiran atas asap manfaat. 2. Pembatasan secara tegas bagi perbankan asing untuk tidak masuk pada sektor pasar mikro. 3. Sebabnya pemerintah memikirkan ruang gerak aktivitas perbankan berdasarkan jenis dan kategorisan, bukan atas dasar yang bersifat umum. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sektor bisnis real estate dan properti. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis real estate dan properti ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti naik turunnya suku bunga, kredit perbankan, dan nilai tukar mata uang asing, serta berbagai bentuk faktor lainnya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah mewajibkan bagi para pengembang apartemen mewah agar ikut serta berkontribusi dalam membangun rusun dan harga yang terjangkau. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, yang A yaitu naik dan turunnya harga bahan material atau bahan bangunan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam dan di luar negeri. Solusi yang bisa diberikan yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki stok di gudang yang mencukupi guna mengantisipasi lonjakan harga di pasaran yang bersifat fluktuatif. Yang kedua yaitu perusahaan juga harus memiliki cadangan finansial yang disimpan dalam bentuk antisipasi. Opsi B yaitu timbulnya kredit macet dari para pembeli perumahan. Solusi yang bisa diberikan adalah perusahaan sebaiknya melakukan sikap hati-hati dalam memilih calon pembeli. Yang C yaitu demonstrasi buruh terhadap tuntutan gaji yang terlalu rendah atau tidak sesuai dengan UMR. Solusi yang bisa diberikan adalah yang pertama, sejak awal perusahaan harus selalu memahami dengan baik berapa UMR yang diberlakukan di suatu daerah, yang ada setiap daerah yang berbeda-beda. Oke, lanjut yang ke-9 yaitu sektor bisnis perhotelan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, yang pertama yaitu memiliki fixed cost yang terus harus dibayar. Yang kedua yaitu biaya pajak yang harus ditanggung bersifat tetap. Yang ketiga yaitu wisatawan yang akan menginap harus diperhitungkan dan dari segmentasi. Yang keempat yaitu hanya ramai pada saat-saat liburan atau ada acara berupa event tertentu. Yang kelima yaitu naik turunnya pengunjung yang menginap juga dipengaruhi oleh naik turunnya harga tiket angkutan baik darat, laut maupun udara. Yang terakhir yaitu pihak perhotelan harus selalu menjaga image. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu sektor bisnis travel agency atau agen perjalanan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, seperti yang pertama yaitu bisnis agen perjalanan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pemilik angkutan dalam menentukan tarif dan harga angkutan. Yang kedua yaitu pembeli tiket akan mengalami lonjakan biasanya pada saat musim liburan. Yang ketiga yaitu situasi dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengurungkan niat banyak pihak serta wisatawan untuk bepergian. Oke, jadi itu penyampaian materi terakhir dari saya dan berakhir juga presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.